Gadis impian bahkan tidak berpikir. Orang yang dia lihat ketika dia bangun adalah ayah tirinya. Dia buru-buru memeriksa celana dalamnya. Tiba-tiba menyadari bahwa semua yang terjadi tadi malam adalah benar. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Anak yang baik, tenang dan jangan memberitahu ibumu. Jangan katakan itu, gadis itu tinggal di keluarga aneh. Dia harus menghadapi tatapan liar ayah tirinya setiap hari. Tinggal di rumah seperti bayi burung yang ketakutan. Setiap kali harus waspada terhadap ayah tiri yang memasuki ruangan. Membuat hatinya serasa jatuh ke dasar. Gadis itu juga memiliki nama yang indah, Taiti. Orang tuanya bercerai ketika dia baru berusia 8 tahun. Ibu pada hari perceraian mencari pacar kecil. Agar tidak mempengaruhi hari-hari bahagianya. Melepaskan hak asuh anak dan membiarkan Taiti pergi mencari mantan suaminya. Setelah perjalanan panjang, ketika Siti tiba di rumah ayahnya, dia menemukan bahwa bangunan itu kosong. Udara dipenuhi dengan kesedihan, ketidakberdayaan dan keputusasaan. Dia menjadi anak yang tidak dicintai oleh orang tuanya. Dalam keputusasaan, sang ibu membawa pulang Taiti. Tapi setiap hari tidak memberikan anak wajah bahagia. Karena menurutnya anak itu adalah bebannya. Mereka bertiga begitu saja tinggal di sebuah rumah kurang dari 50 meter persegi. Bahkan pergi ke kamar mandi harus mengantri selama setengah jam. Ayah tiri ingin makan enak, tapi dia pemalu dan membuat kekacauan setiap hari. Beban pengeluaran dalam keluarga jatuh pada ibu. Tapi Taiti sangat puas dengan kehidupan seperti itu. Dan dengan tulus menganggap ayah tirinya sebagai ayah kandungnya. Berumur 10 tahun dan masih ingin tidur di antara ayah dan ibu. Ayah tiri itu juga lebih mencintai Taiti. Tanpa sadar, benih binatang buas tumbuh dari sana. Secara lahiriah, ayah tirinya mengungkapkan kepedulian dan perhatiannya pada Taiti. Padahal, ingin mengatasnamakan bapak untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kali ibunya pergi bekerja, ayah tiri akan sangat baik membantu Taiti mencuci rambutnya. Dia bahkan mengatakan lelucon kepadanya. Lambat laun, sang ibu juga melihat melalui binatang batinnya. Hari ini, nenek sahabat Taiti meninggal dunia. Tu Huong dengan cepat menjadi yatim piatu. Taiti kembali ke rumah dan memeluk ayah tirinya. Menangis tanpa henti. Berharap dapat mengadopsi Tu Huong sehingga dia dapat menyelesaikan kelulusannya. Tapi sekarang sulit baginya untuk mendapatkan cukup uang untuk hidup. Jika ada satu orang lagi, tentu tidak akan sedikit secara finansial. Setelah melalui diskusi, sang ibu dengan kejam menolak. Setelah itu, Tu Huong hanya bisa pergi ke Siberia untuk mengungsi ke kerabat jauhnya. Kepergian seorang sahabat karib membuat Taiti sangat sedih. Menghadapi kekejaman dan sikap dingin ibunya. Dia suka bersama ayah tirinya yang lebih tahu bagaimana merawatnya. Tapi dia tidak pernah berpikir. Ayah tiri dengan cepat tidak tahan dengan penahanan binatang itu di tubuhnya. Malam ini, ayah tiri mabuk. Dia meminjam anggur dan pergi ke kamar Taiti. Malam, ayah tiri yang mabuk datang ke kamar putrinya. Duduk di tepi tempat tidur terus-menerus mengelus pipinya. Lalu wajahnya berubah mesum. Di mulutnya, dia terus mengucapkan kata-kata kotor. Segera setelah ayah tiri siap untuk langkah selanjutnya. Tiba-tiba sang ibu berdiri di depan kamar. Tapi anehnya, ibu tidak melangkah maju untuk berhenti. Tanpa melihat apa yang dia lakukan. Ada senyum iblis di wajahnya. Tepat ketika sang ayah tiri begitu heboh hingga telapak kakinya mati rasa. Dia menemukan istrinya. Raginya segera mereda. Melihat bahwa istrinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Livernya semakin besar. Dia tidak hanya mengeluarkan sebotol air dari lemari es, tetapi Taiti meminumnya. Mulailah menikmati rasa manis yang tersisa di atasnya. Dia tidak pernah mencuci pakaian dan mulai menyemir sepatu Taiti. Hanya untuk memenangkan hatinya. Begitu cepat, waktu 8 tahun berlalu. Taiti juga berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik. Hanya cinta ayah tirinya untuknya yang tidak pernah berubah. Ayah tiri melihat Taiti tidur nyenyak di ruang tamu. Tidak mau bangunin. Dan dengan lembut membawanya ke kamar.
Lihatlah wajah cantik Taiti. Semakin melihat, semakin menyukainya. Melihat bahwa ayah tirinya tidak berniat berhenti, Taiti juga merasakan anomali. Untuk menghindari situasi yang memalukan, dia langsung berbalik. Tak disangka, sang ayah tiri semakin kehilangan kendali. Selama Taiti tidak ada di rumah, dia akan linglung. Bayangkan hari-hari bersama gadis kecil itu. Jadi muncul ide. Dia membeli 1 tong anggur dan pergi ke Taiti. Mengatakan bahwa anak perempuan yang sudah dewasa harus belajar minum sedikit. Taiti juga merasa ayah tirinya benar. Langsung minum beberapa gelas. Wajahnya merah setelah minum. Terlihat luar biasa. Ayah tiri memandang dengan takjub. Untuk mencegah perilaku yang terbuka, juga menyuruh Taiti untuk tidak membicarakan hal ini dengan ibunya. Bodoh Taiti tidak banyak berpikir. Mabuk membuatnya bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat Taiti bangun lagi, hari sudah siang keesokan harinya, di belakangnya terdengar suara nafas. Ada juga sepasang tangan yang kuat di dalam selimut. Bangun dan baru tahu ayah tiri tidur di samping. Gadis itu tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Menemukan bahwa orang yang berbaring di tempat tidur adalah ayah tirinya. Pakaian dalam dibuka. Dia langsung mengerti. Sesuatu yang buruk terjadi tadi malam. Nak, sebaiknya jangan beritahu ibumu. Dia segera memberitahu ibunya tentang hal itu. Setelah sang ibu mengetahuinya, dia sangat marah. Memarahi dengan keras. Namun detik berikutnya, perkataan ibunya membuat Taiti putus asa. Tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Tunggu sebentar. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Ternyata sang ibu selalu tahu kehebohan ayah tirinya. Karena dia telah mempersiapkan sertifikat imamatnya selama bertahun-tahun. Hanya mendapatkan sertifikat akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun ingin mendapatkan sertifikat tersebut, ada syarat khusus. Hanya pasangan dengan akta nikah yang diperbolehkan untuk berpartisipasi. Padahal ibu dan ayah tiri sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Namun karena berbagai alasan, akta nikah sudah lama tidak diterima. Melihat mimpi hanya selangkah lagi. Sang ibu terus-menerus memohon agar Taiti tidak menyelidiki masalah ini. Biarkan dia melupakan hal buruk yang terjadi pada ayah tirinya. Sebelumnya, dia dengan naif berpikir bahwa ayah tirinya memperlakukannya dengan baik. Itu hanya cinta seorang ayah untuk putrinya. Taiti yang putus asa, akhirnya memilih kabur dari rumah. Lalu dia pergi ke bar kerja. Untungnya, bos di bar merawatnya dengan baik. Di tengah malam dia mulai merasa rindu rumah lagi. Tidak dapat mengontrol mengirim pesan ke ibu. Pada akhirnya, tidak ada tanggapan sama sekali. Ia khawatir terjadi sesuatu pada ibunya. Mulai pergi kemana-mana untuk mencari keberadaan ibu. Di tengah jalan, tidak sengaja bertemu dengan ayah tiri. Hanya melihat ayah tiri menangis. Kata ibunya telah hilang selama setengah bulan. Mulai meminta maaf tanpa henti. Dan memohon Taiti untuk pulang bersamanya. Kali ini, Taiti dengan tegas menolak ayah tirinya. Kali ini bekerja, bos mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya ada uang yang dikirim ayah tirinya. Taiti melihat uang ini dan sedang tidak mood untuk bekerja. Merasa ini adalah penghinaan baginya. Taiti marah dan kembali ke rumah untuk menyiapkan kutukan. Menemukan bahwa rumah itu kosong lagi. Ibu dan ayah tiri sudah tidak ada lagi. Dia tahu kali ini, dia ditinggalkan lagi. Setelah itu, Taiti berjalan di jalan yang kosong. Tidak tahu lampu mana yang benar-benar rumah dia. Apa yang harus dia lakukan di hari-hari berikutnya? Jangan lupa like dan komen ya guys.